Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kenny. Di sini saya berasal dari Universitas Terbuka dari Prodi PGSD. Di sini hari ini saya akan membahas topik krusial peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Kita sering melihat pendidikan hanya sebagai proses belajar mengajar, namun di baliknya ada fondasi filosofis yang menentukan ke arah mana bangsa ini dibawa. Mari kita bedah hubungan timbal baliknya. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai penjaga gawang. Pertama, bagaimana filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan? Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas yang memastikan ilmu pendidikan tetap berada pada jalur keilmiahan yang benar. Yang pertama, eksistensi. Filsafat menetapkan batasan apa yang bisa disebut sebagai ilmu pendidikan agar tidak terjebak pada sekadar opini atau mitos. Yang kedua, keilmiahan. Ia menuntut metode yang sistematis dan objektif dalam riset pendidikan. Yang ketiga, nilai. Filsafat menyuntikkan nilai etis agar pendidikan tidak hanya mencetak robot, tetapi manusia yang berkarakter. Yang poin kedua, pendidikan memperkuat filsafat. Sebaliknya, hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna adalah laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Ketika pendidikan berhasil melahirkan pemikiran kritis, ia menyediakan data baru dan realitas sosial yang memperkaya teori-teori filsafat. Yang kedua, tanpa praktik pendidikan, filsafat hanya akan menjadi menara gading yang abstrak. Praktik di kelas memberi nyawa dan validasi pada teori-teori filosofis tentang kebenaran dan pengetahuan. Yang ketiga, pisau analisis, ontologi, epistologi, dan aksiologi. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena ia membedah persoalan pendidikan melalui 3 sudut pandang tajam, yaitu yang pertama, ontologi, bertanya apa hakikat pendidikan itu? Apakah pendidikan itu membahas atau sekedar transfer keterampilan kerja? Analisis ini menentukan objek formal ilmu pendidikan. Yang kedua, epistemologi, bertanya bagaimana cara memperoleh ilmu. Di sini kita membedah kurikulum dan metode mengajar agar siswa dianggap sebagai bejana kosong atau subjek yang aktif mengonstruksi pengetahuan. Yang tiga, aksiologi, bertanya untuk apa ilmu digunakan. Untuk ini berkaitan dengan etika dan tujuan akhir pendidikan. Apakah untuk kesejahteraan ekonomi semata atau untuk kemanusiaan? Poin keempat, contoh konkret dalam praktik. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat penerapan kurikulum Merdeka di Indonesia. Secara ontologis, kurikulum ini memandang siswa sebagai individu unik dengan potensi beragam, bukan produk massal. Secara epistemologis, ia menggunakan pendekatan project-based learning yang menekankan pada proses penemuan pengetahuan bukan sekedar hafalan. Secara aksiologis, tujuan adalah membuat profil pelajar Pancasila yang merupakan perwujudan nilai-nilai luhur bangsa dalam tindakan nyata. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu bukan sekedar teori usang, melainkan instrumen vital yang menjaga agar ilmu pendidikan tetap ilmiah, relevan, dan bermartabat. Tanpa filsafat, pendidikan kehilangan arah. Tanpa pendidikan, filsafat kehilangan. Terima kasih telah menyimak hasil presentasi dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.